Kali ini saya jelasin singkat banget ya, kenapa saya kalau bahas website itu websitenya di-blur. Kecuali kalau misal emang blog yang saya sengaja buat study case di channel ini ya, itu nggak saya sensor. Itu ada yang waktu itu, tapi udah kadaluarsa juga blognya. Jadi ini yang baru saya bikin videonya, yang baru banget kemarin, itu emang karena blognya mau saya pakai gitu loh. Jadi saya nggak mau dong blog saya yang, eee, bakal saya seriusin gitu ya, itu banyak orang tahu. Karena ada beberapa efek, tapi ya sebenarnya sih yang paling utamanya itu saya cuman nggak mau diisengin, itu doang sih, ya. Jadi, saya itu seringlah buka-buka, forum dari dulu ya, dari 2010 gitulah anggap aja. Itu emang rata-rata nggak mau ngasih tahu blognya apa gitu. Karena ya zaman dulu sih masih susah ya buat menghindari bom klik itu, kalau sekarang kan udah ada invalid click. Kalau dulu itu nggak ada, jadi kalau misalnya diisengin ya udah langsung, di-ban AdSense-nya. Nah, kebiasaan itu karena dulu itu gampang dijahilin ya gitu ya. Jadi bukan dijahilin yang sampai bom klik juga, jadi kayak misalnya, ketahuan ketahuan beberapa klik itu disengaja gitu ya, nggak normal. Jadi nggak harus yang klik banyak, tapi beberapa klik dianggap nggak normal aja tuh dulu, rawan banget gitu. Tapi kalau sekarang sih sebenarnya nggak serawan itu sih, kayaknya ya. Cuman saya udah terbiasa seperti itu dari dulu, jadi nggak bisalah merubah kebiasaan itu. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak orang yang, ngasih tips blog tapi nggak mau ngasih tahu blognya gitu ya. Ya nggak tahu sih, kalau takut ditiru sih saya nggak, karena blog saya itu biasa aja ya tentang misal yang baru ini tentang otomotif, ya yang dibahas juga itu-itu aja gitu. Tapi ya itu, saya cuman nggak pengen diisengin aja lah, intinya itu. Misalnya kayak diklik-klik iklannya kayak gitu, ya itu nggak bagus ya buat keamanan akun AdSense kita. Jadi ini kok di-blur, ini saya balasannya agak nyebelin, kalau mau yang nggak di-blur tinggal cari di Google aja. Ya maksudnya kalau misal kita kenal gitu ya, ya jangan kita nggak boleh maksa buat ngasih tahu alamat, webnya. Tapi kalau misal kita mau tahu, ya banyak contohnya, banyak banget gitu. Tinggal cari aja kata kunci apa gitu ya di Google, itu nanti banyak. Cari aja yang blog gitu. Kayak misal Iwan Banaran, TMC Blog, itu ya ada AdSense-nya gitu. Dan kalian bisa lihat tampilannya seperti apa. Terus fungsi di blur biar apa? Ya itu tadi, biar biar apa namanya, biar kalian nggak tahu. Jadi emang sengaja emang kalian jangan tahu alamatnya, kecuali nanti saya bikin blog khusus yang emang buat contoh, sekarang belum sempet gitu ya. Seperti mendengar radio, iya, ini sebenarnya mending ya yang case tadi ini, malah sebelumnya yang mana nih, 7 tips agar blog diterima AdSense, ini malah saya nggak nunjukin sama sekali, nggak ada bayangan. Kalau yang ini kan masih kelihatan sih kalau menurut saya, masih kelihatan banget gitu loh. Dari judulnya, terus di sebelahnya ada menu, itu masih kelihatan banget kalau menurut saya ya. Jadi saya ngeblur ini tuh masih sangat berguna kalau versi saya, cuman kalau ternyata kalian nggak bisa melihat sama sekali, ya mohon maaf, tapi emang saya sengaja nggak mau ngeliatin tulisan-tulisannya gitu, yang bisa dicari di Google ya pasti ketemu ya kan. Jadi itu aja sih. Jadi untuk keamanan ya, dan saya rekomendasikan kalian juga untuk seperti itu. Jadi jangan gampang yang kayak terutama di komunitas blogger ya. Jadi kalau misal kita nyebarin di forum itu nggak apa-apa gitu atau di, grup Facebook yang bukan tentang blogging, bukan tentang ngeblog, itu nggak apa-apa. Tapi kalian jangan nyebarin link di tempat orang ngeblog gitu. Nah, apakah saya suka kalau ada yang orang ngasih tahu linknya? Suka, kadang saya cek iseng gitu ya. Tapi nggak saya apa-apain lah, karena ya ngapain gitu kan. Saya kadang suka kepoin gitu, misal ada yang, "Aduh AdSense ditolak terus, kenapa nih?" Terus dia kan ada linknya. Itu saya kepoin dan saya, biasanya tahu lah alasan-alasannya kenapa ditolak, kadang saya komen juga gitu, "Ini alasannya karena ini," kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kita menghindari keburukan-keburukan
dari orang yang jahil. Sebenarnya yang jahil tuh cuman dikit gitu ya. Cuman yang kayak mungkin lagi gabut banget atau mungkin ada rasa kesal kayak gitu, terus akhirnya, ngisengin gitu. Yang saya nggak mau, saya nggak siap aja berurusan dengan itu, gitulah intinya. Jadi gitu. Tapi kalau nyebarin link di grup yang bukan blogger sih nggak apa-apa, gitu. Malah justru bagus juga untuk menambah traffic, ya kan. Oke deh, itu, intinya saya, nggak mau ngasih tahu alamat blog AdSense saya yang emang saya pakai buat, serius gitu ya, kecuali kalau blog-blog yang emang nggak saya niatin, gitu. Nggak saya niatin serius, maksudnya emang buat study case itu nggak apa-apa. Nah, nanti saya malam ini insya Allah mau, bangun blog baru lah ya, buat official channel-nya gitu kan belum ada nih. Jadi malam ini saya buat dan kalian nanti bisa bisa intipin di situ ya, bagaimana saya ngeblog, struktur blog yang sederhana tapi rapih dan sesuai dengan minimal yang disyaratkan Google, itu kalian bisa lihat di situ. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat ya video ini walaupun singkat. Nggak singkat juga sih.